Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dari kelompok 13 ingin berpresentasikan tentang subbab yang saya bahas, yaitu adalah transducer pergeseran atau disebut juga dengan displacement transducer. Berikut ada yang pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Fikri ingin mempresentasikan tentang transducer pergeseran, displacement dan transducer. Berikut ada pendahuluannya. Pertahunan itu adalah 13.4.1, itu adalah konsep pengubahan sebuah gaya terpasang menjadi pergeseran merupakan dasar bagi berbagai jenis transducer. Elemen mekanis yang digunakan untuk mengubah gaya terpasang menjadi pergeseran disebut alat-alat penjumlah gaya atau force summing device. Bagian-bagiannya dari alat ini umumnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama diafragma, yang kedua itu adalah tiupan, yang ketiga itu adalah sebuah tabung bonde, yang keempat itu adalah tabung atau pipa lurus, yang kelima itu adalah cantilever atau massa, yang kelima itu adalah torsi ujung putar. Contoh-contoh alat penjumlah gaya ini diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Umumnya, transducer tekanan menggunakan salah satu dari 4 jenis. Pertama dari anggota penjumlahan gaya yang dikategorikan dengan E dan F yang akan ditemukan dalam akselerometer dan pengukuran getaran. Pergesekan yang ditimbulkan oleh tindakan alat penjumlahan gaya diubah menjadi perubahan suatu parameter elektris. Prinsip-prinsip listrik yang paling lazim digunakan dalam pengukuran pergeseran adalah: satu adalah kapasitif, kedua adalah induktif, yang ketiga adalah transformator, yang keempat adalah ionisasi, yang kelima adalah osilasi, yang keenam adalah fotolistrik, yang keenam adalah piezoelektris, yang ketujuh adalah potensiometrik, yang terakhir adalah kecepatan. Prinsip-prinsip ini dibahas dan dijelaskan pada bab berikut ini. Ini adalah poin kedua, itu adalah transducer kapasitif. Kapasitansi dari sebuah kapasitor paralel diberikan oleh, yang pertama itu adalah, dimana rumusnya itu ada G sama dengan K kali A kali Farad 0 per D. Jadi di sini dijelaskan juga A itu adalah sebuah luas masing-masing pelat dalam milimeter kubik. D adalah jarak kedua pelat dalam meter. Selanjutnya adalah Farad 0 dengan rumusnya dan yang sudah ada nilainya itulah 9,85 kali 10 min 12 dalam F per M. Yang ketiga dulu K adalah konstanta dielektrik. Karena kapasitansi berbanding terbalik dengan jarak kedua paralel, setiap variasi dalam D menyebabkan variasi yang berkaitan pada kapasitansinya. Prinsip ini diterapkan oleh transducer kapasitif pada gambar 13.6. Transducer sebagai bagian dari rangkaian osilator menyebabkan perubahan frekuensi osilator. Perubahan frekuensi ini merupakan ukuran dari besarnya gaya yang dipasang. Transducer kapasitif memiliki respons frekuensi yang sangat baik dan dapat mengukur fenomena statik dan dinamik. Kekurangannya adalah kepekaan terhadap variasi temperatur dan kemungkinan sinyal-sinyal yang tak teratur atau cacat karena kawat yang panjang. Berikut adalah gambar 13.6-nya. Selanjutnya adalah 13.4.3 transducer induktif. Dalam transducer induktif, pengukuran gaya dilakukan dengan mengubah perbandingan induktasi dari sepasang kumparan atau dengan mengubah induktasi kumparan tunggal. Dalam masing-masing hal, jangkau ferromagnetik yang digeser oleh gaya yang akan diukur mengubah reduktansi magnetit. Gambar 13.7 memperlihatkan variasi senjang udara dengan mengubah posisi jangkar. Kesalahan-kesalahan history dari transducer seluruhnya hampir dibatasi oleh komponen-komponen mekanis. Jika sebagai elemen dari penjumlah gaya digunakan sebuah diafragma seperti diperlihatkan pada gambar 13.7a, dia bisa membentuk bagian dari rangkaian magnetik. Dalam susunan ini, prestasi keseluruhan dan transducer agak merosot karena karakteristik mekanis diafragma yang diinginkan harus disetujui guna memperbaiki prestasi magnetik. Ini adalah gambar-gambar dari 13.7. Ada yang A itu ada kumparan double, yang B itu adalah satu kumparan. Berikut ada poin 4, yaitu adalah transformator selisih yang berubah-ubah. Transducer transformator selisih mengukur gaya yang dinyatakan dalam pergeseran inti ferromagnetit dari sebuah transformator. Konstruksi dasar dari sebuah transformator selisih yang berubah secara linear ditunjukkan pada gambar 13.8. Gambar 8b berarti tegangan keluaran LVDT sebagai fungsi dari posisi inti. Ukuran transformator selisih dapat bekerja sebagai sebuah komponen di dalam sebuah sistem servo gaya imbang.
Ini diperlihatkan secara skema pada gambar 13.9. Sebuah variasi dari transformator selisih dengan inti bergerak dimakan pada gambar 13.10. Di sini kumparan primer dililitkan pada kaki luar dari inti berbentuk E tersebut, besarnya GGL, induksi, dan dalam gulungan sekunder yang sama pada posisi referensi jangkar. Sekarang menjadi lain sebagai akibat dari pemberian pergeseran, GGL induksi ini juga berlawanan satu sama lain, dan transformator bekerja dalam cara yang sama seperti transformator inti bergerak pada gambar 13.8. Ini berikut gambar-gambarnya, kalian bisa lihat. Dari pertama itu adalah gambar 3 FVDT 13.9 pengukuran pergeseran dengan menggunakan 2 transformator. Yang ketiga adalah 13.10 transformator selisih dengan inti berbentuk E. Berikut adalah poin 5, itu adalah transducer osilasi. Kelompok transducer ini menggunakan anggota perjumpaan gaya untuk mengubah kapasitansi atau induktasi dalam sebuah rangkaian osilator LC. Gambar 1311 menunjukkan elemen-elemen dasar dari sebuah osilator LC yang frekuensinya dipengaruhi oleh suatu perubahan dalam induktasi kumparan. Transducer ini mengukur kedua fenomena statik dan dinamik dan menyenangkan untuk digunakan untuk pemakaian telemetrik. Keterbatasan rangkuman frekuensi, kestabilan termal yang jelek, dan ketelitian yang rendah membatasi penggunaan pada pemakaian ketelitian rendah. Berikut adalah gambar dari elemen-elemen dasar sebuah transducer osilasi. Yang berikut adalah poin 6, yaitu transducer fotolistrik memanfaatkan sifat-sifat sel emisi cahaya atau tabung cahaya. Tabung cahaya merupakan sebuah alat pemancar energi yang mengontrol pancaran elektronnya bila dihadapkan ke cahaya yang datang. Transducer sebuah tabung cahaya diperlihatkan pada gambar 13.12 dan simbolnya dalam diagram skema pada gambar 13.12b. Kurva pada gambar 13.12.C menunjukkan karakteristik khas dari anoda sebuah tabung cahaya vakum tinggi. Transducer fotolistrik pada gambar 13.13 menggunakan sebuah tabung cahaya dan sebuah sumber cahaya yang dipisahkan oleh sebuah jendela kecil yang celahnya dikontrol oleh anggota penjumlahan gaya dari transducer tekanan. Pergeseran anggota penjumlah gaya memodifikasi besaran cahaya yang masuk ke elemen yang sensitif cahaya. Berdasarkan kurva-kurva pada gambar 13.12, perubahan intensitas cahaya mengubah sifat-sifat emisi cahaya pada suatu laju yang mendekati linear terhadap pergeseran. Berikut adalah 13.12 tabung cahaya dan karakteristik keluarannya. Yang berikutnya adalah gambar 13.13 elemen-elemen dari sebuah transducer fotolistrik. Berikut presentasi dari saya tentang transducer. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.